Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Jeniari dari Prodi S1 PGSD kelas 1D dengan NIM 2286206169. Saya akan menjelaskan persentase yang saya dapat. Saya akan menjelaskan artikel yang saya dapat, yaitu persentase organ dalam itik CH yang diberikan langsung mengandung kombinasi tepung kulit buah manggis dan tepung kunyit. Dari artikel tersebut, latar belakangnya ada 3, yaitu 1. Pengembangan itik CH masih perlu ditingkatkan mengingatkan potensinya sebagai penghasil pangan hewani bagi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Selama ini peternak masih ketergantungan dengan antibiotik sintetis untuk memacu pertumbuhan ternak agar tingkat stres dan penyakit dapat teratasi. 3. Penelitian lain melaporkan bahwa baik kulit buah manggis dan maupun kunyit berperan dalam meningkatkan efektivitas sistem pencernaan dengan menyeimbangkan populasi mikroflora usus melalui sifat antimikroba yang dimilikinya. Dan ada juga tujuan penelitian artikel tersebut, yaitu 1. Bahan herbal ini ketersediaannya melimpah. Harganya murah dan memiliki manfaat yang sudah terbukti khasiatnya. 2. Sebagai penangkap radikal bebas sehingga dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan kekebalan tubuh, serta memperbaiki performan profil lipid darah dan lemak abdominal itik. 3. Efektif dalam memacu pertumbuhan ternak. Kedua, bahan herbal ini ketersediaannya melimpah, harganya murah, dan memiliki manfaat yang sudah terbukti khasiatnya. Dan selanjutnya, ada jenis metode penelitiannya. Antara lain, 1. Materi, kulit buah manggis, kunyit, itik CH, ransum basal itik, pedaging, air minum dan vitamin, mesin giling blender, kandang, timbangan, oven, tempat pakan, tempat air minum, plastik, pensil, label, termometer, dan kertas tisu. 2. Rancangan percobaan. Penelitian dilakukan secara eksperimen menggunakan 84 ekor itik CH dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri atas 7 perlakuan dan 4 ulangan. 3. Peubah yang diamati. Pengukuran bobot organ dalam diperoleh dari pembagian antara bobot organ dengan bobot hidup broiler dikalikan dengan 100% setelah disisihkan lemak yang meleleh. Dan ada juga hasil penelitian dari artikel tersebut. 1. Persentase organ dalam yang diukur dalam penelitian ini adalah persentase proventriculus, pankreas, hati, gizzard, limfa, bobot usus halus, panjang usus halus, ginjal, dan jantung. 2. Rataan persentase bobot proventriculus ayam broiler hasil penelitian tidak berbeda nyata. 3. Perlakukan pakan yang mengandung kombinasi TKBM dan TK pada level 2,5% menghasilkan persentase bobot proventriculus yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. 4. Proventriculus mensekresikan enzim pepsin dan merupakan awal dari pencernaan protein agar dapat dipecah menjadi komponen sederhana. Akan menjelaskan rataan hasil penelitian ini tersaji. 1. Proventriculus menunjukkan bahwa perlakuan pakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persentase bobot proventriculus. 2. Pankreas menunjukkan bahwa perlakuan pakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persentase berat pankreas. 3. Hati. Rataan persentase bobot hati ayam broiler hasil penelitiannya itu berkisar antara 1,88 sampai 3,67% dari bobot potong. 4. Gizzard menunjukkan bahwa perlakuan pakan berpengaruh nyata terhadap persentase bobot gizzard.
Persentase bobot usus halus 1 menunjukkan bahwa perlakuan pakan berpengaruh nyata terhadap persentase bobot usus halus. Rataan persentase bobot usus halus sebesar 2,52 sampai 3,19% dari bobot potong. 2. Perkembangan usus halus unggas dapat dipengaruhi oleh kandungan serat kasar dalam ransum yang dikonsumsi oleh ayam broiler. 3. Kandungan serat kasar pada pakan yang dikonsumsi itu sama antar perlakuan sehingga rataan persentase bobot usus halus tersebut tidak berbeda nyata secara statistik. 4. Serat kasar merupakan salah satu zat makanan penting dalam ransum unggas karena berfungsi merangsang gerak peristaltik saluran pencernaan sehingga proses pencernaan zat-zat makanan berjalan dengan baik. Dampak luaran sebagai berikut. 1. Dalam pencernaan memerlukan proses fermentasi, sedangkan pada unggas proses itu terbatas sehingga bahan pakan yang mengandung serat kasar tinggi pada umumnya akan sulit untuk dimanfaatkan. 2. Rataan persentase berat ginjal hasil penelitian ini adalah berkisar antara 0,51 sampai 0,86%. Hal ini masih dalam kisaran wajar dan sesuai dengan penelitian Dwi Payanti. 3. Menunjukkan bahwa penambahan kombinasi tepung kulit buah manggis dan tepung kunyit dalam ransum mempengaruhi struktur dan bobot organ jantung serta berpengaruh terhadap kinerja fisiologis jantung unggas. 4. Melaporkan bahwa ukuran jantung sangat dipengaruhi oleh jenis ternak, umur, ukuran tubuh, dan aktivitas ternak. 5. Menunjukkan bahwa penggunaan herbal tidak menimbulkan pembesaran ukuran jantung akibat adanya akumulasi racun pada jantung. 6. Toksisitas antibiotik sintetis jauh lebih tinggi dan berisiko dibandingkan antibiotik alami yang tergantung pada TKBM dan TK. 7. Menyatakan bahwa jantung sangat sensitif terhadap racun dan zat antinutrisi yang terkandung pada ransum di mana pembesaran jantung dapat terjadi karena adanya akumulasi racun pada otak. Dari artikel tersebut, saya dapat menyimpulkan 1. Kombinasi tepung kulit buah manggis dan tepung kunyit memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase organ dalam yaitu hati, gizzard, limfa, dan panjang usus. 2. Adapun pada perlakuan proventriculus pankreas, bobot usus, dan ginjal, perlakuan pakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Dan tentu pula terdapat saran yang saya dapat. 1. Melaporkan bahwa ukuran jantung sangat dipengaruhi oleh jenis ternak, umur, ukuran tubuh, dan aktivitas ternak. 2. Jantung sangat sensitif terhadap racun dan zat antinutrisi yang tergantung pada ransum di mana pembesaran jantung dapat terjadi karena adanya akumulasi racun pada otot jantung. Sekian persentase dari artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.